Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rasulin minhum an anzirin nasa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Surah Yunus utawi iki nerangno surat Yunus. Makkiyah utai surat Yunus itu bangsa turun ning Mekah. Zaman Nabi bersama Mekah. Illa fa in kunta fi syakkin, kecuali ayat fa in kunta fi syakkin. Al ayat yaitu ayat turu, awis salati itu ayat telu. Aw wa min jumay yu'minu utawa termasuk sing madaniyah itu ayat wa min jumay yu'minu wa min jumal la yu'minu. Mi'atun wa tisun aw asyur ayatin, jadi itu 100 tomo atau 102 ayat. Alif Lam Ra Allahu a'lamu bi muradihi dzalik. Uti Allah langsung berso bi muradihi lan kersane Allah bidzalika lan ngono-ngono Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. Tilka mengkono-mengkono bukti keagungane Allah. Hadil ayat. Tegese utawi pira-pira ayat keagungane Allah. Ayat-ayat Quran. Iku ayatul kitab. Iku dadi ayat kitab. Ayat-ayat Quran. Al-Quran itu dadi ayat-ayat Quran. Wal idhofatu idhofa itu bimakna min dan bimakna min. Ayat minal kitab. Al-Hakimi sifat Quran Al-Hakimi kang den hukumno, kang den nopo. Dan hukum kang den hukumno ilmu kang iki kang den hukumno. Akan ana iki nasi kedhe manusa. Ajaban iku dadi gawe. Andimat kata berjenah penduduk Mekah istiqam mingkar, nanti jauh akan istiqam mingkar. Wal jar wal majrun halun dari hal min qawlihi ajaban binas di tanasat khabaru kana dari khabarikan. Wa birrafi lan ajaban diwaca rafa ajabun lan sebagian kira. Iku ismuha itu jadi isinilan. Wal khabaru ta khabar. Wa utai ajaban ismuha jadi isine kana ala ulai ngatasi kira akhir pertama. Wal khabaru ta khabar nang ajaban dan isin iku an au ena lafat an au ena. Akan ana iku minati kedhe manusa ajaban ing bawono. Ada isin berarti apa an au ena. An jeneng kelakuan au ena paring wahyu sapa ingsun. Iha una tegese oleh paring wahyu ingsun ila rajulin maring wong sing kecelok rajul utawa maring wong lanang sing wong akeh. Rupane Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama wahyu itu an-dirin. An jeneng kelakuan mufasirat. Angdi ngekei peringatan sira, kowe ngekei peringatan sira. Khawfus tegese ngekei peringatan sira annasa ini, ngekei peringatan al-kafirin an biro kafir di ada di dalam itu. Wa basyir lan nyeneng-nyeneng sira Muhammad alladzina amanu ing ngomong ing iman. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Anna lahum ta'tamni tetep kedhi alladzina amanu anna lahum lam ta'tamni kedhi alladzina amanu qadama ono persiapan apik. Kala fasidin tegese ono sambutan apik utawi nopo. Tabungan apik indarok bihim ono ngersani pangerane alladzina aman. Ajran tegese ganjaran hakana ingkang bersih. Dimas sebab perkara kodamu kang padha dicekno sapa mukmin ing mamina amali nang biro-biro nama. Kala ngucap sapa al-kafirun atau kala komentar sapa al-kafirun biro-biro wong kafir inna hada tatni al-Qur'an bi Qur'an al-mustamila ingkang mungkara dari kangatase mungkon-mungkon tanbir tafsir. Iku lasik rumudi kira-kira sing jelas. Bajinun sing jelas. Wa fi qira'atin katsari kita lata kirun inna hada lata rumudi. Wal musaru ta kang den isaro ilahi maring dawuh lata rumudi iku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbakum satune pangeran sira kabeh iku Allah. Alladzi rupane zat khalaqa kang menciptakan sapa lagi as-samawati ing boro langit wal ardh lan oleh gawe langit lan bumi di sifat ayat ing dalam kadar 6 dina atau 6 masa 6 tahapan 6 dina ayam dunya sing kira-kira dina ini tikot dia tegese ing dalam perkiraane ayam dunya li anahu krana sak temene kelakuan ulang yakun ora ana iku sama ing dalam kono-kono kalau di samawati lan zaman romono matahari tentu tidak ada nopo jam
Liana ukrono tak temen kelakuan ulam yakun ora ono sama ing dalam kono-kono panggonan ing dalam saat khalqus samawati wal ardi. Apa samsun apa trengenge wala qamarun nan ora rembulan. Walau saal mau ngertakno sapa Allah la kawina ini nyektakno sapa apa guna ing samawatan ardi. Film haten ing dalam sak kerjane mripat utawa ing dalam sak film haten dan sak kerjane mripat. Wal ujulu te pindah andru saking khalqi film haten. Kenapa ngenteni 6 dina ora kakedepan tok? Iku lika'limi qalbi. Krana ngajari maksudé Allah. Krana ngajari maksudé Allah at-tasab buta ing gawe ati-ati to ing gawe tahapan at-tasab buta ing gawe ati-ati to tahapan. Umat sawa mongko nguwasani sapa Allah alal arsi ngatasi aras to. Mongko munggah sapa Allah alal arsi ngatasi aras. Istiwaan lan munggah yali tukang pato to istiwa di lan Allah Subhanahu wa taala. Yudab birul amro. Yudab biru ngatur sapa Allah al amro ing amr ing keputusan utawa ing aturan. Bainal khala iki antarane pira-pira makhluk. Ma musafi illa min pratis. Ora ana wong sing iso nyapati kumujud ya seorang nyapati sapa sapi ya hadin. Lain juga ibadah tidak. Tambahan illa min pratis kecuali sakwise untuk izine Allah. Radun tawi iki dawuh ngrati kali maring ngucape fasinal asnama tatene pro berhala iku tak tau nyapa apa asam kemarin lupa. Dari semua rabbukum. Zalikum de mengkono-kono Allah ail khaliqu disedat sing nyiptakno al-mudabbir kang ngatur urusan. Allah itu apa? Rabbukum iku pengiran sira kabeh. Pak itu mongko nyekseni sira kabeh, utawa mongko bertauhid sira kabeh. Waktu itu dikete nawi sira kabeh ing Allah. Asal ada karuna notora yang sira kabeh dua mita fil asli kita. Ilahi kemarin Allah karatan ta'ala marji hukum tay bali sira kabeh jangan halis kabeh. Wa atawa lan dene Allah hakkan lan hak masdarani mansubani di 5 muqaddar. Inna ta'tamni Allah bil kasri istinaban wal fathi ala takdirillah innahu tawi annahu. Iku ya bedaru. Iku ngawiti sapa Allah. Minal adam. Yabda itu menciptakan kawitan sapa Allah al-khalqa ing makhluk kabeh. Bada abu tegese ngawiti sapa Allah ing khalqu bil insa kelawan wujudna sing ora ana bil insa saking wujudna sing ora ana. Semua itu mengkono dibalekna sapa Allah ing khalqu bil ba'ti kelawan tani sangka wujud. Liya dia supaya males sapa Allah tiba tegese tal sapa Allah alladzina aun ing wong iman wa ani sholihat bil istiqlan adil. Istiqlan asik. Waladina ta wong akeh kafaru kang mungkiri sapa ladina itu lagu tetep keti aladina kafaru syarab gunung ta minuman min hamin sanging banyu sing banget panas. Maen tegese banyu balikin kang banget nihayatul hararat iklan banget panas. Wa ada penyang siksa alimun kang larakno mulimun sing larakno. Bima sebab perkara kang ana sapa kufar tiap guru nang ngapiri sapa kufar. Bisa bagi kubrihin tegese kelawan sebab kang yaitu kafire kufar. Ini kalau terang mengulang lagi ke atas saja. Ini pun surat Yunus ini termasuk Dewi Imam Suyuti surat Makkiyah. Surat-surat yang diyakini ulama tafsir termasuk turunan yang periode nomor Mekah. Artinya satu periode yang jarang banyak syariat, tidak banyak ketentuan hukum. Yang wonten itu masih ajakan logika tauhid, ajakan syariat nomor. Pun dua terangan. Teng Walu itu setiap rasul diutus teng Walu mulai Nabi Nuh, biasanya pun teng Quran itu urutan Nabi itu yang diterangkan Nabi Nuh dari wa ila adina qaum juga wa ila samud qaum Nuh salihah. Itu setiap nabi yang diutus yang mengajarkan tauhid itu pasti dianggap aneh. Logika bahwa Allah itu satu dan Allah itu penguasa tunggal itu oleh masyarakat setempat saat itu mesti dianggap nopo aneh. Dianggap aneh itu dari dua sisi. Satu, mereka terbiasa dengan logika karena dunia ini urusannya banyak. Harusnya Tuhan itu nopo ngurusi srengenge ana bulan ana hujan ana jadi keberuntungan ya ana jadi sial gitu ana dan sehingga semua rasul itu akan dianggap aneh saat mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Ini yang disebut ada alal alilata ilaha wahida innaha dalam syai'un ujab.
Ada Allah atau gawe sapa Muhammad al-alihata ing pira-pira pangeran. Ambek Muhammad digawe ilahan ing pangeran wahidan ingkang siji. Indah adalah sayun apa? Sudah. Muhammad itu aneh. Karena orang-orang kafir Mekah biasa dengan Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubat, dan Tuhan-Tuhan yang lain. Di tiap kabilah beda apa? Karena mereka dua asumsi nak urusan dunia akeh itu pengirannya apa? Jika ajaran pengiran kita dianggap apa? Aneh. Ya, dianggap aneh. Begitu juga dengan ayat ini. Mereka anggap aneh bahwa ternyata yang berkomunikasi dengan Tuhan itu manusia. Mereka dari awal punya asumsi yang tak berkomunikasi dengan Tuhan itu jin. Pokoknya sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh, tidak kasat mata, tapi itu sebagai mediator perantara antara manusia dan jin. Dan itu mediator yang berupa berhala-berhala yang diciptakan. Personifikasi ini rumah. Dan tambahan asal-usulnya. Asal-usulnya kenapa? Kenapa mereka harus menciptakan berhala? Karena dianggap semacam ada makhluk gaib yang menjadi mediator, menjadi perantara antara Allah dan makhluk. Itu yang disebut di Quran, kanu ya'budunal jinnah. Mereka itu lebih percaya sama jin. Jin itu sesuatu yang tidak terlihat. Padahal ora asli. Ya, wong saiki mawon si ana wong percaya wis gedhe, percaya ning loro itu. Terus loro ana badal jin alajim dan sebagainya. Mereka menciptakan makhluk-makhluk gaib yang dianggap lebih layak jadi mediator, jadi rasul. Rasul artinya apa? Mediator antara manusia dan Tuhan. Ketimbang seorang manusia yang bernama Muhammad Nuh Soleh. Ini ruang antara kita. Malah ini setuju wonten teori yang mengatakan bahwa Arab ini wonten tiyang kan mulai Nabi Ibrahim. Itu sama tuanya dengan kawasan Yunani dan Cina. Sebab itu pola beragamanya sama. Jangan sampai penguasa alam itu tunggal. Di Cina ada Dewi Tuan Yin, ada Dewa Hujan, Dewa Langit, Dewa Petir, sama nanti Rakakti yang Dewanya dirang-dirang. Dia sama, itu metodologinya sama. Di Arab juga sama. Di Arab itu ada Tuhan Lata bagian apa, Tuhan Uzza bagian apa, Tuhan Hubal bagian sama dengan agama di Persia di Yunani. Yaitu dulu ada agama Zoroaster. Itu dalam kitab-kitab ada Ar-Rahman, Yazdan, Tuhan keburukan, Tuhan kebaikan, Tuhan penerangan, Tuhan kebel. Ini rumah. Karena mereka otaknya terbiasa dengan teknologi itu, dengan istilah-istilah itu. Ketika seorang rasul, pangeran mesti tok. Itu aneh. Dia apa? Aneh. Wong urusan akeh pangeran apa? Ini disebut aja alal tidak ilaham wahid. Mosok pangeran kita. Inna adalah syai'un nama hujjah. Itu aneh. Terus wantola qalmala umin jum animsu wasbiru ala amidatikum. Inna adalah syai'un yura. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Inna hadza illa gimana? Sebab itu untuk melawan pemikiran mereka yang kacau. Dan mereka tertanam itu tadi ada personifikasi Tuhan, ada jin, ada kekuatan gaib. Itu dibutuhkan sikap real yang membuktikan bahwa arca-arca itu tidak Tuhan. Walaupun bukan setuju, nak wonten tiang mengkaitkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim hanya dari segi wiridan atau kesantunan sosial itu bukan setuju. Termasuk Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim dalam ekstremitas dalam ajaran tauhid. Itu mesti ada perilaku ekstrim, termasuk perang. Perang itu bukan membunuh. Kalau kalian ingat perang beda dengan itu. Sama tak ceritanya. Zaman Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim dianggap mentor, dianggap tokoh yang harus diikuti Nabi Muhammad. Nabi Milata Ibrahim apa? Ini eleng-eleng. Hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azmi yang Nabi Muhammad disuruh sekali. Ketika berhala-berhala itu diyakini Tuhan, Nabi Ibrahim tidak cukup dakwah bahwa itu hanya batu tunggal. Hasil yang tempat ibadahnya Rasulullah dikumpuli kafe, terus yang ketuanya dikalungi kertas. Itu cara begini apa? Jadi bentuk berapa? Kapak dikalung semuanya. Mereka ramai. Fokus yang kurang ajar. Manfaat ada di alihatina. Alihat itu jamak lihat seperti. Pokoknya jangan ganti istilah. Manfaat ada di alihatina innahu lamina
Jadi siapa yang berani membunuh Tuhan-Tuhan kita? Selalu jamak, bentuknya selalu apa? Jamak tidak tunggal. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan-Tuhan tunggal. Ingat-ingat. Di mereka tiap punya berhala pasti langsung banyak. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan itu apa? Tunggal. Jadi Kristen itu itu irit. Rian dua akeh. Islam dua irit. Benar apa? Isi. Boleh bersamaan tersebut. Barang di protoli kabeh disebut pada ala gumbilah dan sila kabirul. Alhasil, ngomong apa pemenang arah Ibrahim yang selama ini sering menghujat berhala di sini. Akhirnya Ibrahim diceluk. A'anta fa'al tahada bi'an ya Ibrahim. Apa kue sing protoli ini dari Ibrahim? Ya tak ada sing gawa kapak, ngene wae. Bal fa'alahu tabirum apa? Ya tak ada sing gawa kapak. Akhirnya pimpinan lembaga itu, pimpinan komunitas kafir itu, dia 2 bulan kemudian, wong karuan berhala, bukan akok ini sih rasa omong. Nah, tetap kamu berhala berhala, bukan akok. Gue lu 2 berhala kok betul. Nah, aku goblok perkara akok berhala, betul rasa aja. Aku lu 2 berhala, bukan apa? Mulai nasi, mulai kalau nasi juga ajaran dia yang sopan teman-teman. Dalam semua tradisi Nabi kita misal. Dan itu riwayatnya sah. Akhirnya Ibrahim menghentikan ufil laku kembali mata abudunan apa? Dua terkakean ya. Dan itu artinya apa? Kakean ini misal. Ufil laku kembali mata abudunan. Dua terlanjut. Apalah tak? Dua terlanjut. Mengaku tak kok. Wera oleh mergo mesti ra iso ya. Wah kok malah itu anggap pengen. Dan Nabi Muhammad termasuk pernah alami ini. Antisipasi dengan Nabi Ibrahim apa? Suatu kali peristiwa itu diulang lagi. Ibrahim itu nenggone cara mriki nggih perapatan apa alun-alun, pokoknya tempat terbuka. Niku terlentang ke madhep langit. Ini sing disebut ayat panazara nazratan bin nujum. Faqala inni taqim fatawallahu anhumud birin. Apa itu? Kenapa terlentang? Lorong. Ini saking aku lorong. Lha hubungannya apa lorong terlentang? Dari lintang pengiran ya jaluk ben mari. Jarang ada lintang, tinggal untuk pengeran. Wok-wok lintang bisa, tetap lintang dari wok-wok. Walau jika yang diperankan Ibrahim ternyata mandi, tak nom-nom boleh nih. Boleh, dan kita bisa itu apa? Wong lintang kok di senang. Akhirnya terus geger dulu sampai peristiwa debat terbuka. Saya oke, lintang pengeran, tani. Kalau macam nak ada di leluhur apa? Kau tak boleh ada apa? Ya, entah ini pengiran lintang sakti. Yesus hilang. Iya, situ dari pengiran. Akhirnya sepakat wah, hilang rasa itu dari apa? Nanti bulan ini lalu gede, tetap macam dari apa? Pengiran. Dan ini hilang. Akhirnya ya kau ini baru memang terakhir ternyata lebih keren. Harga akbar, lu apa? Gede. Orang gede hilang mana? Jadi ketelan hilang mana? Lah repote makanya gitu loh. Pulau ini pesan ya baca ngaji. Sebetulnya kata Allah itu tidak mendesak kita jelaskan. Semua tradisi Nabi itu jarang menyebut kata Allah. Hanya kata Roh Bagun, Tuhan kalian. Karena Allah itu susah dijelaskan. Yang mudah dijelaskan adalah kata Allah Tuhan, ya, Tuhan, Rabbul. Akhirnya bareng lintang gagal jadi pangeran, rembulan gagal jadi pangeran, terakhir matahari gagal apa? Itu yang kita tahu. Lah, nak gagal kabeh terus pengenane sapa? Kan enggak mungkin Ibrahim mulai Allah sapa kan enggak jelas. Ibrahim gak kok. Ya pengenane sing gawe lintang, sing gawe bulan, sing gawe apa? Ini. Daripada nyembah sing digawe ada nyembah sing apa? Ya, itu disebut waqul salatakum wa ma saha. Itu aktivitas saya Nabi Ibrahim. Artinya apa? Sebetulnya saat kita tidak kenal yang namanya Allah, masih mudah mengenali siapa yang menjadi Tuhan. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, menciptakan bulan. Dan model begitu yang dipakai oleh para nabi. Ya, para rasul. Jadi Nabi kan mengalami peristiwa fisik, ya, gerakan revolusioner, dia supaya menunjukkan anak kaum itu direwangi materi tenang, ada bro-bro, tidak mulai apa-apa. Untuk pun ada di kalau fisik kan nggak paham. Paham ya? Ngaji tengah di untuk lo kotor.
Nabi Musa memang ketika tukaran Nabi Fir'aun itu disebut Allah, disebut pengiran. Misalnya ketika dialek, Musa, pengiran itu aku, ma'alim tulakum min ilahi wa pengiran mesti aku. Dari Nabi Musa, orang pengiran itu Rabbul Masyriqi wal Maghrib, pengiran wetan di ulang. Nabi Musa pas itu ya anyaran dari Nabi Rasul biru, dan nyipati pengiran kok pengiran wetan berapa? Dari Fir'aun saya nak, aku mau aku ngetan ulang rata orang pengiran. Tak aku di pengiran ya aku. Akhirnya Nabi Musa muni, Rabbul samawati wal ardi, pengiran langit dan bumi. Gak, yang bumi jelas aku, Musa, keliru gitu. Bumi pengiran jelas. Pengiran langit dari Nabi Musa. Jadi itu naik, kok enak ragu kok. Ya hamanu bumi sorhal ali abdul asbab samawati atol ya ilahi nopo. Misalnya kita di piramida, yang kita pemerintahan Mesir berwisata, itu baru kayak terorganisasi, baru kayak apa? Jadi orang Mesir mangan rezeki atau akal Fir'aun. Yaitu piramida ini berjatasin apa? Pak, mulanya Mesir ada saya itu lah, rezekinya kok baru kayak akal apa? Nah, pangeran ini bumi jelas tak mungkin, ini bumi jelas pangeran. Nah, langit mungkin, tapi nggak usah. Akhirnya ngomong soalnya insinyur. Sama aku gaya bangunan tinggi. Tak jelok, Allah tenang orang pengirannya lagi. Terus dengan ini dikenal begini apa? Piramida ini dicek tinggal Fir'aun apa nampang pengirannya bintang. Musa la'ali at-tolu ila ilahi apa? Musa wa inni la'adzun miruka juga. Paling dua. Oke, Musa bingung, keliru lah kan. Artinya pendapatnya dia itu tidak bisa mematikan hujannya bintang. Mereka matikan argumentasinya Fir'aun. Akhirnya ngambil senjata pamungkas, ya sudah, Tuhanku adalah Tuhan kamu dan mbak-mbak kamu, leluhur kamu. Itu Fir'aun terus murka, meniru supaya Musa itu dipancung atau dipenjara. Karena dengan logika itu, pangeran itu yang mengirani Bambang Bisik. Nah, pancen ke pangeran berarti Bambang Bisik relatif dari pangeran. Orang duit apa? Tentu orang tahu Fir'aun itu punya leluhur, punya orang tua, punya kakek, punya nenek moyang. Kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti bapaknya dulu tanpa apa? Tuh. Mikir deh. Semenjak itu mulai banyak yang iman. Disebut waqala rajulun min ali Fir'aun yaqulu apa? Iman. Karena sudah gagal semua. Teorinya Fir'aun gagal semua. Sehingga saat itu diam-diam banyak pengawal Fir'aun yang sudah apa? Iman. Karena perdebatan Musa dan Fir'aun tentu lebih masuk akal yang versi Musa. Bahwa Fir'aun tidak mungkin Tuhan. Jika pengawal-pengawal Fir'aun saat itu diam-diam sudah banyak yang apa? Ini disebut rajulun min ali Fir'aun yaqulu apa? Iman. Bentama nama Quran dong. Kenapa? Nah, orang-orang ini sebetulnya diam-diam bela Musa. Sehingga ketika Fir'aun punya rapat rahasia atau rapat intelijen untuk bunuh Musa, itu orang-orang ini bocorkan ke Musa. Ini disebut wajah rajulun min aqsal Madinah apa? Ya, qala ya Musa innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Musa, saya tahu informasi bahwa kamu mau dibunuh, maka kamu harus lari. Nah, orang-orang yang iman barokahnya menyaksikan perdebatan Musa dan Fir'aun. Dan Fir'aun kalah. Secara hujahnya apa? Jadi itu selalu pakai kata Rabbun dulu, tidak kata Allah, pakai kata apa? Nah, tapi sekarang itu banyak orang yang misalnya orang Islam menuju Tuhan itu sholat. Menuju Allah, menuju Tuhan itu jadi umum. Memang dalam banyak hal kita harus mengatakan Allah, tapi dalam banyak hal, terutama dalam proses-proses dakwah itu baik dikatakan Allah Tuhan. Sampai kalau nggak percaya, ini kalau teori ilmiah, jadi kalau Al-Quran ada mengalir. Secara teori nuzul, Quran pertama surah Iqra. Iqra itu tidak ada kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti terus ada ayat Iqra wa rabbukal akram. Itu tidak ada lafaz kata Allah. Setelah Iqra sampai alamal insan malam ya'lam baru turun ya ayyuhal mudaththir. Jadi ada kata Allah ya ayyuhal mudaththir fa'anzir wa rabbaka. Buatan Allah, tapi apa? Wa rabbaka. Nah, buatan Allah apa kafir dan apa wa rabbaka? Karena dalam konteks non-muslim, tentu yang dicari itu Tuhan. Allah itu nama spesifik, nama tauqifiyah yang ditetapkan oleh Islam. Kalau kalian ini, Allah itu nama spesifik yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sebab itu misalnya di Jawa belum ada Islam, mereka punya penamaan. Ini disebut saja nopo biji, yang semuanya tumbuh.
Kemudian Islam dengan hati Islamnya menampakkan dan itu bernama Allah. Sebab itu dalam perdebatan Nabi itu Tuhan itu. Kalau dengan non-Muslim siapa? Tuhan itu siapa? Paham ya? Akhirnya ketika Muhammad muni Tuhan terus ditolak. Mas, nak pengiranan ora lata ora uzza ora hubal, pengiranan sopo. Amin batin apa bermateri emas, amin sidoten atau perak, am hajarin atau bar. Karena di benak mereka yang bernama Tuhan adalah harta atau berhala. Maka takok nih Muhammad, pengirananmu materinya kau apa, Mas? Akhirnya karena jalan dua kohu, pengiranku jenisnya Allah, tidak tinggal. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Nah, pas Muhammad jawab pengiranku sitok, gawe nek. Mak urusan dunia wae. Kok pengirannya sitok mesti kurang. Paham jawab? Mesti nopo? Akhirnya Allah menjelaskan fungsi-fungsi malaikat. Termasuk lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tuhan cukup satu, kemudian urusan-urusan perdetail ditangani di malam. Sama dengan metode Cina atau agama-agama lain yang menyatakan jiwa nopo untuk beberapa umat. Paham ya? Oh, itu sama. Sebab itu ketika Islam masuk ke Cina, ya dia tidak karena Tuhan satu. Kemudian ada Ahwan penolong kayak malaikat kayak jiwa dewi. Di Jawa dari Buddha Hindu, dari Tuhan yang bernanya sawang wiji ke Allah ya tidak janggal. Ya kemudian tinggal membantu macam-macam. Ini rumah ini. Sebab itu menunjukkan bahwa teorinya Imam Ghazali itu benar. Bahwa fitrah manusia itu pada dasarnya sama. Bahwa ininya itu yang pasti itu hanya satu. Kemudian yang lain hanya pembantu. Sebelum Islam tentu itu buat dewa dewi bahwa Islam menamakan itu malah. Orang wong Bugon Jawa jadi perewangan. Tapi sama pola manusia itu tunggu-tunggu apa? Sama. Paham ya? Terus nanti kalau ada enggak kami perewangan dan apa khotim yang dipotong. Khotim itu terjemahannya bulan itu perewang. Cuma mau engkek di perewangan kalau anda tahu ngaji, Pak Yai itu jadi beliau khotim. Mana nih ngaji terjemahan? Tapi itu apa? Perewang. Perewang berkudul, bersin, memalaikan, bombong, untuk pokoknya wah bahasa Arab. Benar ketara Jawa ini di bahasa Arab apa? Khotim terjemahan apa? Preman. Oh, jamaah ya dulu, jamaah khotim lah mana dulu. Tanda alam pun antara pondok ini khotim. Perbedaan dulu kayak orang Jawa kata. Di dalam apa? Orang Jawa itu setengah kalkan kali. Nah, sekolah tawanan umum. Madrasah terjemahan ya sekolah. Paham? Tampun bisa ampun. Bakso terjemah bisa ampun. Mencoba tidak ada kita tampun tak ada rumah. Itu memang proses infiltrasi bahasa semacam sama-sama ada kata penyerapannya itu kombinasi malah tinggal kafe tampun apa? Tampun tak ada terjemah. Anak sekolah ini madrasah. Lah terjemah madrasah. Jadi sekolah. Paham ya, jadi dan tambang metode yang tertanam dalam benak sebelum para rasul menjelaskan kalau Tuhan itu karena urusan dunia betul. Sehingga ketika ada utusan-utusan yang mengatakan Tuhan satu mereka jangan. Terus kedua, kejanggalan kedua karena utusan itu berupa manusia. Walaupun kalau terangkan dalam khayal mereka yang menjadi mediator antara manusia dan Tuhan itu sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh. Ini disebutkan ya bujunal. Iku tunggal wong dicek sedurunge Islam pokoknya nak lima kalah, solid gede. Amit baik. Ya ora baik sapa ora. Butuhe ora diamiti, butuhe ora napa? Akhirnya tiap gede iki dari bahasa apa, nak alat apa. Guru itu sopo, nyiloro sopo. Itu mitos kuno sama seperti ini desa-desa atau wis gede, amit bab badhe iki. Dia tidak paham, amit bab sopo ya ora.
Sama seperti dulu ketika ada Hubal, ada Rata, ada Uzza, mereka bukannya tahunya ini ada semacam mediator, ada makhluk-makhluk yang tidak tertentu. Dan itu yang menjadi pelantara antara mereka dan Tuhan. Nah, ketika sekarang yang benar-benar jadi perantara yaitu Rasul berupa manusia, tonggo, tangan itu kaget. Orang siap, ono tonggo bisa tidak apa? Mana ono tonggo junji itu no. Gue jadi menteri gak senang. Gue kenal menteri senang. Perkara orang tanggal. Saya lah menteri tanggal daerah. Ayo gue senang dulu. Kira orang layu senang. Jadi orang layu tanggal murah itu senang. Bapak, gue senang dulu. Gue murah senang. Bisa senang ke tanggal ini. Apa namanya naikkan. Ya itu sudah senang tuh. Akhirnya orang Arab kaget. Ketika yang diangkat Rasul, mengaku Rasul, mungkin terima demi Muhammad. Yang mereka kenal mulai kecil, terima biasa. Nah itu kegauan kedua. Ya. Akhirnya diperparah. Gawae diperparah ketika para Rasul dua ajaran, nak uang sebenarnya bar mata, itu tani meneh. Tambah parah meneh. Wah orang percaya diperparah, nah logika tidak masuk akal meneh. Tambah parah. Tambah roh. Makanya ngomong tani itu, kalau anak bicara, senangnya jaraki. Betul, galung timun rusak. Diremet-remet ngarepe Muhammad. Disambil orang lainnya Muhammad. Mati gitu, bukan tani menang. Itu disebut Aidah tentang itu mau. Baru patah. Rufat itu jadi jujur. Orang kafir senangnya ngeremet-remet galung. Ngarepe Muhammad, terus disawur Muhammad. Ini lemah menjarin untuk tani menang. Malah parah menang. Wes ngono sing gawa risalah dek kere ana Muhammad tapi ke amal orang itu. Yang itu boleh popularitas, yang berkomunitas, akhirnya orang kafir muni. Manfaatnya itu kepengen apa? Pancen kowe iku perkara bingung terus ngomong sing ora tambah apa. Nak kowe boleh popularitas perkara orang kayu rakyat ora beno. Nak gue duwe ya tak kei du. Sementara itu gawe aneh-aneh. Mau akhirnya aku tak pusing bang. Oh, saya nggak pengiran dihibur merah, aneh meneh. Ayo repot. Malah jadi koper kolangnya. Tagannya meneh. Ajaran telur lebih tombok, 4 lebih apa? Paham? Mau kira orang kafir selama apa? Jadi Muhammad kena sikir, wajibin. Majibin buat cuci wongnya. Gak sarap. Apa sih? Tambah apa? Lah kenapa lama-lama akhirnya Muhammad diterima? Ini yang perlu dipelajari para kiai, para santri, para orang Islam. Kenapa dengan segala keanehan ini pada akhirnya Muhammad nombor? Ini itu kembali ke akal kita. Ini kembali ke akal apa? Nyata misalnya. Kenapa Nabi akhirnya diterima? Awal-awal. Misalnya kalau kan dari awal Tuhan dibayangkan ada mediator yang berupa makhluk gaib yang menjadi perantara antara manusia dan Allah. Isi disebut Quran kanu yang dijunan Allah. Akhirnya Nabi ini bisa membuktikan bahwa dia lebih keramat, lebih punya mujizat ketimbang yang mereka asumsikan sebagai makhluk gaib-gaib itu. Makanya dengan dikatakan ulama-ulama, tidak mungkin seorang ulama dari keramat, seorang Nabi tidak punya mujizat. Ini yang disebut iktaro batista atuwan syakal koma wa iyaro ayata yuridu wa yakulu sibrum mistamil maka zagu wa tabaru ahwa alum makulu hamrik mistamil. Akhirnya itu kejayaan. Nabi Soleh itu buktekno no onto metu ke tengah watu. Yang disebut nakotu nakoto Soleh. Nabi Musa itu buktekno tongkat iso malik jadi ulo. Paham? Akhirnya apa? Adu kejayaan. Ternyata wata berusaha berubah sing dari dua makhluk gaib sing gak tertentu, sing luwih sekti. Ternyata itu pokok. Ora itu apa? Pokok. Nabi sing ngeklaim adi utusane Allah itu buktekno. Iktar batisa atuan sakal. Itu Abu Jahal terbelah. Mekah itu kan padang pasir, jadi bulan itu sangat dekat. Karena dalam teori falak bumi terdekat dengan rembulan dengan aras itu Mekah. Wong dulu tenang. Bukti aku nabi, bulan itu pecah. Pecah tenang. Orang kafir melihat. Sehingga mereka terus
Maka sudah buat bahwa mereka akhirnya meyakini. Nak normal, itu tukang sihir. Iku wis rodok naik kelas. Mergo saya tukang sihir relatif terpelajar. Mergo wong iso dukun yo tau ngaji, Pak, tahu napa? Tahu guru. Jadi muni sihir wis naik kelas. Paham ya? Contoh status pertama Mas Dul, napa? Saiki mudah kelas, napa? Sahih. Muhammad itu pakar sihir. Mereka ngomong mulai iso nyikir nganti bulan pecah. Terus mulai lebih deh. Ya lumayan, ono lebih deh dulu. Lumayan. Mulai kayak itu gedeng teman-teman orang di Indonesia itu ya gedeng. Lumayan ono lebih deh. Mau benar lebih deh kenapa? Iya. Nah contoh ya lebih deh lewat jalur kiai kenapa? Sing dukun, sing napa? Maksud. Lumayan di rapati bener tapi lumayan. Ini secara nyata. Bukti yang ada di cerita Nabi Musa. Ketika teori-teori Musa logikanya tidak dipakai, akhirnya tinggi ya harus gede. Ya, itu sahara atau Fir'aun di Musono mujizat sinten Nabi Musa. Tapi semua Nabi harus mengalami begini. Nabi Soleh ngangge nopo fa'akorun nakon ngangge unta sing krana. Begitu juga Nabi Hud, Nabi Yunus. Semua Nabi itu. Karena itu tadi. Kenapa Nabi? Ya kan masuk dulu. Allah satu itu kan logika yang bisa dirasionalkan oleh akal. Tapi kenapa setiap Nabi mesti melewati masa-masa mujizat? Di mana ini ada unsur supranatural? Karena dari awal orang-orang kafir ini semacam menuhankan makhluk-makhluk gaib yang dianggap mediator antara mereka dan Tuhan. Nah makhluk gaib ini dianggap sopok mereka sendiri tidak paham. Dia juga orang Jawa lah, orang Jawa. Nah anak gede ini amit dari paham ya? Apa yang gede di ruatan di menara pamit kemari kuat. Wah, benar jualan pamit baik di mau sopok. Ya begini-begini dulu lebih kuat lagi tradisi saya. Paham ya? Lah, kepercayaan begini hanya bisa kalah saat Nabi Muhammad yang menunjukkan kelasnya yang kuatnya alam gaib. Meskipun akhirnya status takdir, ya? Akhirnya status apa? Tapi lumayan dan naik kelas, sama pas dulu dari apa? Oke, pun lumayan. Baru kayak lumayan nopo, kok mulai pergi? Paham mulai nopo? Pergi. Ya pun lumayan. Nah, pas mulai begini, mereka tidak kemenangan. Akhirnya ada proses dialek. Proses dialek pencarian Tuhan ini rasional. Sisi orang tinggi iman, tak bisa buka. Sisi orang iman dan ilik cerdas, atau tinggi ahli. Ya macam-macam. Banyak yang akhirnya iman. Nah, mulai itu terus ada perlawanan sosial. Termasuk ketika budak-budak orang kafir malah iman oleh Bilal, Ammar, juga. Tapi majikannya ranjing. Kamu majikan merambut untuk malah untuk membeli. Iya, mulai perkara meneh. Paham? Jadi mulai masalah biologi merembet ke masalah sosial. Nah, pas masalah sosial terjadi perang antara kelompok yang bicara dan kelompok yang Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad perang konsepsi yang sekian kali dari proses-proses interaksi sosial yang dialami kanjeng Nabi kalian Nabi Jalil. Itu akan nalintar dinokok ada kan. Nah, sejenis sesuatu istilah awal haji betul anda akan dikrum mirroji. Kenapa setiap orang Rasul, setiap ajaran Rasul kok dianggap aneh? Mereka otak mereka sudah terfaktri, sudah terdesain untuk membayangkan yang namanya Tuhan pasti banyak. Jika kalau ada teori Tuhan satu, ada alal aliyah ilah wahidah, inna adalah saya kenapa? Nah, ajaran pangeran Kosito itu dianggap kenapa? Makanya kalau ini setuju, nanti teori nak kenapa Islam di Jawa kok cepat? Agama Buddha Hindu itu di Jawa lama. Kenapa Islam datang kok cepat? Karena dari awal ada kesamaan. Bodoh-bodoh keyakinan dari yang ini Tuhan yang satu. Islam ini Tuhan apa? Kalau yang yang Islam lawan Kristen, itu untuk siji, buat orang berbanyak. Nah, siji kan paling ganti jeneng. Misalnya saja yang siji jangan kebarannya akar. Kalau Islam nak niyawat ya ah. Karena ngelak-ngelak jeneng, jadi Allah menentukan cek rasa gampang ngelak jeneng tok. Karena toko pirang-pirang, jadi telu itu lumayan. Telu kan jadi apa? Paham ya, itu cinta energi. Kenapa setiap Rasul
ngadepi stigma, ngadepi tujuan kaumnya, nah itu dianggap ajarannya dianggap nopo aneh. Ini asal usulnya logika masyarakat itu. Yang bisa melawan itu hanya kekuatan gaib. Akhirnya bukti Nabi Ibrahim dukung Namrud gak cerdas. Nabi Musa duwe tongkat sing ngalahno Saharatun nopo. Nabi Muhammad iso mbuktekno mecah bulan. Lah mukjizat ini hanya diperlukan saat melawan masyarakat yang saat itu cara berpikir juga model supranova. Dengan asal usulnya kenapa Rasul harus ada mukjizat? Karena mereka sendiri mengklaim punya makhluk gaib. Ini disebut kanu ya'budunal jinna aksaruhum bihim. Mereka itu meyakini antara Allah dan makhluk-makhluk itu ada makhluk gaib. Nah, makhluk gaib itu menempel di berhala-berhala yang mereka cek. Kalau diciptak terus sama-sama nopi. Ya, sama seperti mitologi Jawa. Menurut itu berdiri tawalannya orang penunggunya bersoko. Segoro nak ombak biasa juga wisata. Tapi nak ombak berdiri segoro itu orang penunggunya. Wah, Jawa kan. Ya itu memang kuno. Cerita begitu. Wes jadi cilik nandur ya dia. Bagus budi sama orang sing apa? Foto jimat di motor, keren orang digawe. Biasa, harus diurang semua macam usul. Sama orang saya. Itu memang psikologi bangsa pasti begitu. Jadi itu kuno, bukti kalau kuno, sampai biar tahu, itu mulai Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu awal Rasul bisa dilatih Rasul pertama. Karena Nabi Adam belum sempat jadi Rasul. Nabi Adam hanya Nabi. Karena dia tidak perlu jadi Rasul untuk tidak tahu mau anak itu. Mau anak apa? Nabi Nuh itu mau mengalami model pemikiran begitu. Ini itu waqalu la tazarunna wasdau wala suwa'au wala yagusa wa yaquqana wa. Itu nama-nama patung orang-orang soleh. Ketika harus didesain jadi patung, lama-lama dikeramatkan, dianggap punya kekuatan dah. Jika setiap orang mau berdoa harus melewati patung-patung. Kemarin harus digawe terus kuno, mesti dianggap orang penunggu. Gue itu naik cilik, dianggap biasa, harus kubur di tawangannya orang apa? Bahkan. Mulanya jelas lah, berdoa wakbar itu diyakini satu perkara itu. Tua, nah tua dianggap gue penuh. Lah, dilarang kertanya lagi tua kakek. Makanya pengiran dipati kakek al-betul antik, omah sinopo. Untuk tua itu hebat, tapi rara ceritanya itu gunan dikit, tua-tua tinggal jelas dikit. Nanti kakek berarti bil-betul rumah yang apa? Bersama orang kakek, kena opo tua itu hebat, tapi rara kalau sulit. Mereka ini lihat-lihat itu harus identik dengan makhluk gak? Tapi Ka'bah sebagai rumah tua, tapi tua yang jadi kenangan tahu. Paham ya? Namanya Antohiro, Besialito, Iki, Nawal Aditi, Nawal Rukai. Sehingga ketuaan Ka'bah sebagai simbol tauhid. Yaitu hanya diperuntukkan mereka yang berukut dan bersu. Orang berhubungan dikaji, sama ukut ini maksudnya ya Ka'bah. Sujud yang ini maksudnya apa? Mana dari kasih malah kesukaan. Enggak, orang teman itu orang mau beritahu ikina, wal adikina, baru kait. Yang mulai sekarang bisa merupuk kalian apa? Orang-orang hubungannya kalian ini kan awalnya itu kasih. Tapi saat ini lah kita bisa membuktikan kiblat ke Ka'bah sebagai kenangan untuk apa? Mergolian yang ono waktu-waktu sing ora jadi kenangan tauhid malah jadi proses apa sih? Menurut Wa ta'ala Allah di ta'ala yang gawe kepala di asam tak intern ini digawe dia antingkan terang bener. Data dia yang sing duwe sifat terang bener. Uren tegese duwe. Wal qamaralan Allah gawe ing rembulan digawe turun ing duwe cahaya. Wa qad darulan ngira-ngira sapa apa. Utawa wakot darah bulan mesti sapa apa ing koma. Minhe usai rubusan iki sekirane mlakune koma. Allah gawe mana gila ing pira-pira tempat.
Rupane sama nyatun wa isru naman dilan, yaitu juga 28 tempat. Di sama yang wa isri nalailatan, ing dalam masa 28 dino. Minggu lisahrin tanggung saben-saben bulan. Wayat katirulan nyimpen ora ketok apa-apa marlelatain ing romungi. Iku sing misteri. Yang disepakati itu pasti 20 di 8 hari. Istitar lelatain ini ingkang lamun ana ajaru salah dinayon. Aulailatan utawa mung sekitar suwengi ingkang lamun ana bedari kutisan mriki dinayon manungsa sama iki. Di mana jilid 28 bulan terkecil, maksudnya bulan terkecil di sama. Antara ini sama likur 30 jadi misteri terus. Isolai lata ini. Lita alamu supaya ngerti sira kabeh tidak dikaklan mengkono-kono adat mana di rumah. Ada kesini yang hilangane pira-pira tahun. Wal kita dalam pengertian kita. Makola orang yang tak sapa apa wa ta'ala dari kalimat Qur'an penegaran ini. Kutilah hati kecuali kelam fungsi sinha. La abadan ora kok krono dolanan. Ta'ala maulur apa anda kata yang kono al-abad. Ifasirul ayat di kaum ya'lamun. Bagian kiroan ifasirul ayat di kaum ya'lamun. Ifasiru merinci sapa apa bila iklan jawaban nilan. Ibadah ini bisa dijelaskan sapa apa al-ayat yang kira-kira ayat di kaum ya'lamun kang ngerti sapa kaum. Ya tetap baru nanti kang angan sapa kaum. Inna istilah ini tak temen ing dalam perbedaan bumi warna hari lan beda. Tidak di kelawan budalan wal mati lan teko, wajah jadi lan tambah. Kadang Jawa begini, kadang Jawa ini. Wan soalnya kan kurang. Wamalan perkara falako ingkang nyetano sapa apa sama wati ingkang propro langit. Di malaikatin sawi malaikat wasamtin lan rening, wa qom mari lan rembulan. Wa nujumen lan bintang, wa dari kalian liyane mengkono-kono kabeh. Wafil ardi lan sing digawe Allah ing dalem bumi. Min hayawan sange hayawan wa jibal lan gunung. Wa bihar lan pira-pira goro andhair lan pira-pira laut. Wa asjar lan pira-pira pepohonan. Wa ghiriha lan liyane hayawan jibal bihar. Wa ayatin ini dadi pira-pira pertanda. Galalatin dadi pira-pira pertanda ala kudrati ta'ala ing atase kemampuan Allah Ta'ala. Ikaw mendhe kaum yang takut akan takwa apa kaum bueng apa. Payut minggu nama kau belum iman sopo kaum. Khatan tertentak masa Allah untuk kaum minum diberi langkah itu. Di anak korona tak tanya kaum minum alun tasuna iman kata kabeh dia banyak. Innal ladina tak tenung ada lahir sehingga kang ora arep sopo ladina liko anak yang ketemu ning ingsun tiba dilantangi sama kubur. Warodulan padha puas sopo ladina fil hayati dunya kelawan penguripan dunya. Dan dalam akhirati hale jadi penguripan akhirat. Li ingkarihim krana ingkari wong akeh lan maring al-hayatil akhir. Wa ma'anulan tentang sapa ngakeh dia kelan hayatil dunya. Sakanu sing rasa nyaman sapa ngakeh ile maring al-hayatil dunya. Walazina lan ngakeh bintang nyelazina an ayatina sing boro ayat kita 20 lan lali kabeh. Lali gala ilawah daniyatina. Mantuke an ayatina dala ilawah daniyatina tegese dalil-dalil keesaan itu. Iwa dulu lagi kabeh tarik sunat tinggal kabeh dina dari marini nanti yang dalam ayat ini. Ulai kau yang mengkono kabeh itu makwagum sekecil dari panggonan ulai kau anakun rokok. Lima sebab perkara kanu kang ana sapa ngakeh kang digunakan lakoni sapa ngakeh nasib ditanggung musikan wal ma'asilan biro promasi. Innal ladina tak tenung ngakeh amal kang padha iman sapa ladina wa amil lan ngakoni sapa ladina sholihatin biro ngamal saleh. Iku ya di himrohum di iman. Ya iku bakal nunjukno ing alladzina yursi durung tegese nunjukno sapa om yursi durung tegese nunjukno ing alladzina sapa rabbuhum sapa pangerane alladzina di iman ing kelawan iman imane alladzina aman wa amil sholihat iman bi iklan apa di ayat ala gambare arep gawe sapa Allah lagu mari wong iman itu nuran ing nur ya tadu kang iso untuk petunjuk sapa ngake di iklan nur yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Tajri min tahtiimul anharu fi jannatin na'im. Tajri rumakum tahtiim tanging misore ahli jannah wa anharu biro-biro sungai. Fi jannatin na'im ing dalam swarga kang penuh. Dakwahum tairi dane utawa pengucapane wong akeh ing dalam jannah. Etolah belum sekecil utawi golekane wong akeh lima maring perkara. Ya tahu kang penuh sapa ngakeh ing mlaku jannah ing dalam swarga. Ayaku yang sapa ngucap sapa alladzina subhanakallahumma
Subhanaka kan musisi panjenengan Allahumma Allah. Ya Allah uti dawa ya Allah. Faizan mongko nalikane mongko. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma, ma utawa wae to lagu kang padha njaluk sapa alladzina ing. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma, apa yang mereka minta tahu-tahu itu benar iki. Faizan mongko nalikane ngono. Mau dia kowe sholat juga mau berboleh sapa ngati itu benar itu mendadak ning ngarep tangan-tangane wong akeh. Makane sekali meminta bantu aja. Faizan ma tolabu itu benar apa? Aidi. Wa tahiyatuhum de penghormatane alladzina. Utawi kata hormat itu saling sapane alladzina. Ima ing dalam perkara dina ing dalam antarane alladzina. Ia ing dalam sana itu salam untuk atas salam. Wa akhiru da'wahum akhir samping dungane atau samping wirikane wong akeh an fasiratun wa alhamdulillahirabbil alamin wa alhamdulillahirabbil alamin. Kalau terang masalah alat fikih. Walladzi ja'ala samsa biya awwal qamara nura wa qaddara umana ila ta'lamu adada sinina wa jelas yang perlu diketahui kita yakin sekarang itu tahun 1431 nomor. Itu Quran turun itu sekitar 610-an Masehi. Sekitar 610-an Masehi. Karena terpautnya itu 600 tahun. Anggap mawon saat ini tahun 2000 Masehi, Hijriah tahun 1400. Berarti terpaut nomor 600. Itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan ilmu astronomi, ilmu falak di Quran. Termasuk ilmu falak, ilmu kejiwaan, penyakit dan sebagainya. Termasuk ayat ini ayat sorry tentang rangkaian fungsi asam sanobot. Tentu kalau sampai ngaji falak itu mesti bisa ditentukan. Ini sumbulah, ini mizan, ini akrab, ini dalu. Kalau ini musim ini, kalau ini musim ini bisa ditentukan. Karena posisi rembulan di mana itu menentukan gelombang laut. Juga menentukan musim hujan atau musim apa. Dan itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah. Kalau banyak di mana ini? Dari sampai dia juga iman, dia disaing, dia juga pengetahuan. Proses falakia itu memang bisa diilmoni. Yaitu misalnya ini jumlah dalu, akrab, sarapan dan sebagainya. Itu bisa diilmoni kalau ini menjadi musim pas. Yaitu arobi, masoi, lasoi, basita. Itu cara Jawa musim labok, kemarau, terus apa? Hujan, terus apa sore itu cara mereka yang antara ini hujan sampai marah. Kharif dalam cara bahasa. Mungkin kalau di Eropa ada musim gugur, musim semi, musim salju dan sebagainya. Tentu musim salju atau daerah salju terkait sama posisi matahari yang jauh. Tropis terkait sama posisi matahari yang kayak apa. Juga daerah-daerah yang dilewati khotul istiwa. Terus di Batam Indonesia katulik istiwa. Di katulik istiwa kalau bahasa Arab khotul istiwa. Menjelas Jawa dari nama katulik istiwa. Jadi khazanah di Jawa itu utang untuk orang Arab. Di masa ini raja orang yang juga belajar falak secara bahasa santri atau ngaji, misalnya wiridan atau orang ilmu, itu berdua-dua gitu. Adanya di wiridan teman-teman orang ilmu gitu. Ya ilmu ya termasuk sesuatu yang diajarkan Al-Qur'an. Yang diliwati katulistiwa karena persis di tengah, maka siang dan malamnya trennya sama. Kisarannya sama-sama 12. Terjadi yukawirul layla ala nahar wa yukawirul nahar ala layl paling hanya menit. Kayak kemarin jam 4:30 sudah padam. Sekarang sudah stabil lagi. Tapi tidak ekstrim kayak di Inggris bisa 13 sama berapa. Kalau di Indonesia trennya karena yang dilewati katulistiwa sama dengan Arab Saudi trennya sama-sama 12. Bisa diharmoni. Ini disebut khotul apa? Lah yang perlu dicatat, yang membedakan kita dengan orang kafir, termasuk orang-orang falak itu yang paling ahli itu orang Belanda. Mulai dulu yang ahli istiwa, ahli astronomi itu orang Belanda. Yang membedakan bahwa menurut Islam, ketentuan itu semua bukan berdasarkan hukum alam. Tapi ada aladi, ada alam. Bahwa semua proses yang alami, yang kontinu, yang stabil, itu ada penciptaannya, yaitu dari jalan samtana.
Artinya itu diciptakan Allah. Allah menciptakan mendesain matahari sedemikian fungsinya. Allah menciptakan rembulan didesain sedemikian. Karena menurut Islam itu ada kata Allah yang paling peran utama. Tentu Islam meyakini suatu saat Allah bisa merubah tata sistem ini semua, tata surya ini. Dan itu di tangan Allah. Tapi kalau menurut hitungan mereka yang tidak beriman, tentu langsung dianggap hukum nopo A. Itu saja bedanya. Tapi secara sains itu sama. Karena sains itu universal, secara pengetahuan sama. Sama juga hitung-hitungan zaman Nabi. Itu sama persis dengan hitungan-hitungan modern. Kalau dia mau hadis sore, Nabi sering bilang, aku itu kerja untuk jenis Jumat. Wong ya itu boleh jenis Jumat untuk satu. Mengatroni keliru mbak. Aku sing kerja boleh Jumat untuk Jumat tenang. Lalu itu nak buat runut semua awalnya ada gini juga. Itu selisih sekian menit. Kalau teori palak itu sama. Itu sesuai dia itu harus iya. Hilang sesuai nambah, sesuai hilang. Maksudnya nggak sama logika. Di dalam kan 24 jam. 24 jam itu sorolah jam. Nah, terkait nopo hilang 5 menit, 10 menit itu melek dino kedua atau ketiga. Itu suwe-suwe nak hitungan miliaran tahun itu dari sini. Dari sama saya tak percaya ini. Ini bentangan latihan ini. Ramai ngaji wiridan. Tidak karena yang seneng istighosah ada seneng ilmu. Kalau seneng ilmu rambu istighosah. Seneng ilmu rambu wiridan. Yang rambu wiridan potongannya rapa aman. Boleh pulau terang. Nah masalah Ramadan silat nanti matang dino ditolerasi. Mereka pengiran dia tebak-tebak anti aku lalu rombi lebih tinggi. Berarti tiap bulan orang misteri rombi. Anak itu udah ngelihat bang. Rombi rombi itu. Jadi apa? Mana saya kita tahu tren berdasarkan dia awal. Nah tinggi emosi itu ada pemerintah. Ada apa? Kalau terang lagi masalah lain. Nah itu sama. Mulai zaman Nabi Adam, mulai diciptakannya langit dan bumi, itu sudah ada kitabnya sendiri itu. Nabi Adam diciptakan sekian ribu tahun sebelum Nabi Muhammad. Terpautnya Nabi Adam sama Nabi Idris sekian tahun. Nabi Idris dengan Nabi Nuh sekian. Nabi yang satu periode itu bisa dihitung. Paling Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim, Nabi Musa sama Nabi Su'aib. Ini dari Harun awal juga. Harun Nabi Musa itu Nabi proposal ya. Jadi Nabi Harun jadi Nabi berdasar proposalnya Nabi Sinten. Jadi ini jadi Nabi Dewan Rayana. Usulnya pengeran kakaknya pengangkat jadi Nabi. Nah, jadi Nabi proposal Nabi Sinten. Mulai tahu di uyak Musa ketika dakwah itu dia itu jadi Nabi pertama aku. Mulai pas keliru mikir di Dewan Nabi Musa. Nabi jadi Dewan. Nah, kan jadi Nabi apa itu? Jadi Nabi tahu dijewer, Nabi Harun dijewer, Nabi pas Nabi Musa wiridan yang wiridan, Nabi wiridan, Nabi Harun mikir kau jadi nyembah anak tak, mulai jewer. Mereka Nabi Musa kalau jadi Nabi faktor ini, maka kakaknya Nabi Musa ini gua adik itu, ya Nabi ini seangkatan lupa sakit itu, ya sakit nomor, ini tuh orang tahu nih. Dari tahun ini kelihatan selisih hari, selisih jam, nanti lama-lama juga selisih. Mulai ketika Nabi, waya takor di zaman. Suatu saat trennya waktu itu tetap tambah nomor cepat. Ya, trennya tetap tambah nomor. Itu bisa dilogika. Kenapa trennya ketika Nabi ketika dekat kiamat terus alamannya waya takor di zaman. Waktu jadi cepat. Perasaannya orang Jawa saja sekarang saya ini cepat. Jadi dino itu memang logikanya juga. Karena alam yang sudah rubah, kisarannya matahari juga rubah, itu mesti pengaruh. Dan sementara matahari sekarang itu tetap menuju kutub. Matahari tidak berdekat. Makanya proses pencairan kutub tetap lebih cepat dari perkiraan temu. Karena ada kutub. Kan logikanya kan sama gitu kalau terang. Bumi itu bulat-bulat. Tentu yang kutub utara dan selatan itu sama-sama jauh dari matahari. Makanya logikanya menjadi X.
Sementara kita dekat dengan matahari, maka ya kayak gini nih tropis. Tropis, tapi di Indonesia karena apa? Khotul istiwa. Ya logikanya sama. Makanya menurut teori Quran, kiamat itu dimulai wa'idal biharu sujirat. Bukan yang sujirat, yang sujirat. Di Quran itu ada dua penjelasan. Satu, wa'idal biharu sujirat. Ketika lautan dipanaskan, dibakar. Karena lautan juga banyak kandungan minyak. Sujirat dipanaskan. Sebagian ayat wa'idal biharu itu di semua tafsir. Padahal tafsir-tafsir kuno itu sebelum ada sains modern. Itu fujirat itu artinya ikhtalafal asbu bil ujad li zawalil bardah. Antara air asin dan air tawar itu dijadikan satu. Padahal lama dulu itu sudah tahu loh teori peluruan apa? Itu sudah tahu. Tapi mereka punya insting, punya nurani. Pakai juara peraturan duit, rakyat proposal. Sama aneh. Lawan bisa itu mau tenang para pengiran itu pakai waras hatinya dia apa? Jadi rapati roh lain diwari roh pengiran. Paham? Waras kalau itu pakai waras hatinya dia apa? Gara-gara waras itu pahaman. Itu mau disebut beda rumah bersatu layar dia. Dulu itu orang kira benda itu apa? Ternyata ya sistem matahari. Karena matahari masih diatur sedemikian terbit rembulan, jika potensi bercampurnya air laut dan es di kutub itu masih rendah. Tapi lama-lama matahari kan berbeda, menuju ketidaktertiban. Sehingga lama-lama proses pencairan juga dimulai. Itu nanti terakhir tetap ada proses fujirat, yaitu air kutub utara dan selatan dari es campur dengan laut-laut kita. Makanya meskipun versi film pun gambaran kiamat tetap nggak bisa melepaskan dari gelombang yang tidak tetap, yang tidak statis. Paham ya? Dan itu bisa dibikin misalnya mulai dari gempa, jadi jiratil abinoto. Karena gempa itu bisa merontokkan semua sistem. Kalau itu jadi tsunami, ya, itu sama semua. Teorinya Quran, teori modern sama. Bahwa proses ketidakharmonisan alam dimulai di jiratil abinoto. Dimulai dari wa'idal biharubut. Dan semua itu bergantung sama teori posisi matahari. Ya, posisi apa? Matahari. Maka semua proses itu menurut Quran dimulai kuncinya di matahari. Semua cerita kiamat di Quran mesti matahari. Tidak sabtu ulirah. Karena posisi matahari ini menentukan proses pencairan salju apa enggak. Tapi kita nggak tahu pada. Mari berperan. Paham ya? Terus setelah matahari tidak tertib di perparah walidan itu, ketika atmosfer luar angkasa sana, meteor-meteornya sudah sama jatuh perbintangan, walidan itu, bisa kamu bayangkan, gambarannya Armageddon jatuh sifat di daerah karena. Bayangkan kalau jamak walidan itu piro-piro meteor, piro-piro perbintangan jatuh. Artinya kiamat itu jelas dimulai sistem matahari yang sudah tidak tertib. Batu-batu meteor dimulai apa? Jatuh, walidan ujungmu kadar. Nah makanya Allah menghentikan. Ketika matahari masih tertib, itu masih bisa diilmoni. Tata surya atau ekosistem yang tertib masih bisa jadi ilmu. Kita alamu ada keinginan. Orang menganggap itu satu pengetahuan karena dengan tertib ini akan jadi pengetahuan. Dan sama sekali-kali jadi ahli Quran ini sekali-kali mau nonton terus. Juga sendiri kenal ini ilmu dari pengiran. Artinya terusnya masih cerita alamu ada jadi kamu bisa tahu. Karena ketertiban tata surya yang kontinu sekian miliar tahun, orang akan punya identifikasi. Akhirnya mereka tahu pola-polanya. Akhirnya jadi ilmu. Tapi ketika sudah tidak tertib, itu ilmuwan lah itu terus bingung. Mau suara tertib. Polanya sudah ada. Ini disebut tidak dilatil ardu dilatil ardu akal. Ini mesti wakola insan malah. Ini ada apa? Wong pinterlah tetap bingung malah. Tapi kalau masih tertib jadi ilmu itu kita alamu ada jadi ini ada apa? Balik. Jadi sesuatu yang masih tertib pasti jadi ilmu. Mergo pola-polanya akan dipelajari dan itu nanti menjadi satu rumus. Rumus menjadi ilmu. Kemudian ada alam yang tertib raya di ilmu ini. Wong wedhus tak di ilmu ini. Ini tekan di ilmu ini. Dulu orang Iran nak wedhus dua anak itu perkara dipandang wedhus lanang.
Justru wong kan mikir, ambil dipajang kok dia anak. Oh perkara ini sperma contoh lanang yang itu. Anak itu apa dipajang? Sperma lanang diambil dari suntik, wae mau mlebune lewat apa? Suntik. Wis mulai kapati buta sing lanang. Buta sperma nek bab tapi ora buta proses genggaman. Paham ya? Terus dicek meneh. Ternyata di bayi ra kabeh sebagian kok. Disebut aja kenapa? Sebagian. Nah, itu namanya pola. Pola yang tertib pasti jadi L. Ya, tapi sekarang sudah tidak tertib. Dan itu sebab pola aja tak benerin pengeran. Ketika boleh bicara sampai dia anu tertib, masih jadi ilmu. Kita alamu ada keinginan. Kamu bisa tahu karena polanya tertib. Ya, karena tertib maka bisa diidentifikasi. Polanya bisa disebut. Ya, tapi kalau nanti sudah dilakukan arti juga ketika bumi terguncang, semua tidak tertib. Mesti wakalah pintar bahwa ini ada. Nah sekarang ternyata ilmuwan mulai bius, mulai malah karena pola yang mereka tebak kira-kira, pola yang mereka tebak, yang mereka ramalkan ternyata sering datang lebih awal, lebih cepat. Misalnya dulu orang dia kalau X di atas pilihan hari itu masih sekian biarkan X abadi. Saya ini ternyata mulai kan ini lebih cepat. Jadi rapat tolongan itu. Nah itu kalau dia anak rapat itu. Mungkin masih rapat kemudian nanti amat kancane akeh. Kalau ada pulau cerita, orang siapa tuh rapat sih, ramai. Mati loh itu video ya. Akhir-akhir juga. Kiamat baru bukan barang agak kancane. Ya mati lah nama. Goblok mau kiamat goblok. Ramai loh malah mati. Ngeri mati loh. Paham ya? Jadi itu polanya. Ya itu jenisnya ilmu Islam dan ilmu non-Islam sama. Karena ilmu itu universal. Cuma di Islam, apapun tertibnya alam raya ini masih pakai dua itu domir menunjuk kata Allah. Sehingga terserah Allah ngaturnya kayak uang mesti sering salah tebak. Misalnya dulu, lembaga pangan dunia itu takut kalau populasi manusia cepat, lalu makannya nanti kayak apa? Wong nanti rame-rame kan. Jadi ketika populasi manusia cepat, sumber pangannya lebih cepat. Jadi wong panen nanti 4 bulan, 5 bulan. Tapi kalau bulan panen, jadi ditemukan bulan. Zaman buang-buang di wong sedikit, makanya juga kuntil. Wong pirang-pirang makanya berat kan? Ini, setelah wong di dapat pirang. Itu kan, gitu lah. Wong nak numpak sepeda motor tetap tujuan. Belum saya di tempat tujuannya tapi tidak tahu di tujuan, tidak tahu. Wong rasanya lagi arno. Wong bisa tidak tahu, tapi jadi tujuan kalau bisa jadi apa? Saya ini wong dari sekolah itu tetap bingung radio apa? Sebenarnya apa dua? Menerima untuk ini tidak tahu tujuan, tidak tahu dia apa? Bodoh. Elvan boleh polanya. Jadi itu disebut wal zaman demi zaman, wal asr demi waktu. Pasti orang wong bingung dari wong kafir bahwa yudikuna ilah. Ini semua unsurnya. Nah, Islam menunjukkan itu faktor ketentuan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai kasus Nabi Ibrahim, kasus wali-wali yang kasep kasus tapi yang tidak distoni. Pola alam raya itu tahu sedikit pengiran, justru kalau waktu itu disebut wakajari kanuri Ibrahim malakutat sama wasin apa? Ternyata itu dia tahu betul. Sistem alam yang sekarang itu ternyata bisa ditebak oleh kitab-kitab kuno ini. Dari ini wonten kitab-kitab modern tadi buku-buku modern. Walau baca kitab-kitab kuno itu lebih modern timbang ilmuwan yang sekarang. Lebih penemuan yang apa? Itu lebih modern, lebih canggih. Karena ini tak ditebak. Jadi wah, dia sengaran waras. Dia orang kakek proposal, dia orang kakek beta versi. Seperti waras, artinya ini apa? Kapan saya kalau nggak percaya? Itu karangan ketika era-era 150 Hijriah. Jadi sekitar tahun 700 Masehi. Itu orang mak dulu nakdirkan sejarah dan sejarah itu sudah benar. Padahal zaman itu orang belum tahu kalau di lepas pantai banyak kandungan apa? Minyak, mereka juga atau jadi pegawai Pertamina, dia atau ngurusin apa?
Pertamina, mana tahu belas. Tapi mereka bisa tahu kalau sujirat artinya apa? Dinyalakan di laut nomor di lautan api. Mereka juga bisa menafsirkan kalau sujirat itu ikhtalatul adhu bil hujat. Pasor bakron wasidan. Bahwa termasuk kiamat nanti air yang tawar bercampur istilah dengan air yang asin. Jadi hebatnya Quran kita beda umat bersatulah yang biasa. Kalau sekarang masih tertib. Bahwa air laut itu kena air sungai, itu tetap ada pemisah. Hingga Quran disebut apa? Ber. Karena sistem air tawar dan laut tetap beda. Dan bisa dielmoni. Karena masih tertib. Tapi nanti setelah ada tertib, tetap bakal insan apa? Malah. Jadi yang mau izin lihat itu akbar di antara apa? Allah. Lah ilmu yang didapatkan manusia sekarang itu berdasar ketertiban yang berjalan ratusan tahun. Nah itu yang disebut di ta'lamu ada di sini naraba. Paham ya kasus masalah kasus sperma, kasus bayi tabung, kasus ini transgenetik itu kan memang mulai dulu ya jadi ilmu. Ya mulai dulu udah bisa apa? Ilmu. Wong kuno-kuno ini pernah. Cuma orang dulu karena takut dosa yang dijajal duit. Misalnya wet opo di tek ambil wet opo. Mau hasilnya ya buat yang nyakar antara negatiku begitu. Dulu orang tentu nyobanya pakai pepohonan. Mereka wong bisa nak merubah barang ke nyawa dari dosa. Saya cuma luwih nekat. Nah untuk saya di Amerika ambil para pati nekat transgenetik tinggal pedus, tikus. Rencananya kapan-kapan juga nopo penuh. Dikit-dikit nyerang dulu kalau rutin sekarang itu rasa. Rencananya kalau bang sperma, bang apa? Sperma itu khusus nampung mani-mani nih wong sing bulan. Sperma nih wong apa? Jadi wong kawin mau gue penguatan birahi tok. Soal anak tetap tuku ning bang sperma, boleh sing bapak unggulan. Jadi wong lanang gue pikul tok. Tapi nak turunane mau bayar ke bapake. Begitu. Itu bisa diharmoni. Sama lihat di Quran itu, kalau nanti penelitian. Di Quran itu belum pernah ada cerita bahwa orang punya anak itu karena hubungan senggama itu tidak ayat begitu juga. Yang ada itu hanya Islamin nutfatin ila sunnah, yaitu dari proses sperma yang dituangkan. Tapi tidak cerita harus pakai proses senggama atau kumpul enggak. Yang nutfatin ila apa? Sunnah. Makna harfiahnya kan minum vaksin contoh sperma tidak sunnah artinya disokno atau digantok atau diletakkan karena wong gitu wong iso duwe anak perkara ini ada sperma lelaki di perempuan. Nah sementara orang dulu tentu lewatnya senggama tahunnya lewat senggama cara tapi lewat dipajang tapi kan sekarang bisa dimodalkan disuntik dulu terus disuntikkan ke perempuan pas diteliti lagi ternyata semuanya tidak berfungsi. Hanya sekian juga yang ada fungsinya, diambil yang unggulan, yang paling sehat. Ya sudah begitu. Nah, Quran sendiri ngaku proses itu mau menurut batin apa enggak? Makanya kalau Quran sering cerita bahwa proses manusia itu pasti diulang-ulang, awalam yarol insanu anna kholaq amno menurut yang diulang-ulang itu bahwa unsur apa? Sekarang ada rekayasa genetik. Ternyata betul yang dikhawatirkan Quran, yang dikhawatirkan Nabi. Alamatnya kiamat kalau semua proses alami yang diciptakan Allah dirubah manusia. Ini disebut seperti wala udilan nagum wala amuran nagum fala yuwiruna apa? Jadi ciri utama rekayasa manusia itu merubah kita Allah. Fala yubatikuna ajanal amwala amuran nagum fala yuwiruna apa? Termasuk ciri utama rekayasa setan pada manusia adalah manusia berlomba-lomba merubah ciptaannya. Dulu pekeh-pekeh kuno hanya mencontohkan wong gawean dengan nggih, wong labang rambut. Pekeh kuno kan nyontokno wong gamel apa? Andeng-andeng al-wasimat. Sekarang enggak. Termasuk rekayasa apa? Genetik. Rekayasa apa? Jadi itu mulai dulu itu orang tahu. Cuma orang dulu takut etika, takut kekerasan. Sekarang sudah mulai berani dan bangga peneliti-peneliti yang bisa dibutuhkan. Padahal menjadi sangat bodoh. Menjadi sangat apa?
Tidak bisa loh orang Barat atau siapa saja penelitian apa dunia orang Islam goblok, apa dunia santri goblok. Ya kan misalnya ini yang kasus nyata. Saya pernah beberapa kali baca, misalnya kasus nyata. Kalau sudah ditemukan misalnya transgenetik, ada bank sperma, jika diciptakan bayi-bayi unggulan. Bayi unggulan ini misalnya jantungnya bagus, ginjalnya bagus. Tapi ini ternyata hanya mau dibikin kayak suku cadang. Mau nak orang sudah yang dijelir, tak dijual, bayi yang unggul ini. Tak mau berencananya kan, dia suku apa? Nah, ini pertanyaan kritisnya gini. Kalau bayi yang jadi suku cadang sudah hidup, namanya apa? Ya kehidupan. Kehidupannya bayi itu dimatikan demi kehidupan orang kaya. Lalu prestasinya dokter itu apa? Ya prestasinya yang sakit jadi sembuh. Bukankah ngambil jantung yang satu itu juga menciptakan orang sakit? Kenapa ketika menyembuhkan yang kaya ini yang berprestasi ketika hidup jantung dari yang hidup dianggap tidak fresh, dianggap kriminal maksudnya? Mestinya kan satu-satu toh, tak serpiran misalnya misalnya kasus pulau itu urip baru kaya jantungnya rutin disebut. Masa dokter jaga prestasi, wah cangkoknya berhasil. Karena juga bisa hidup pakai jantungnya rutin. Tapi apa? Misalnya Allah takut prestasi mau memiliki wong kita, materi wong kita paling banter satu-satu. Paling banter. Lalu teori akal yang lebih tinggi malah kita goblok. Wong sing kelar tuku ginjal cadangan, mesti wong sudah gede. Wong sudah gede, tak sempat-sempat bertahan 10 tahun. Wong bertahan 10 tahun, biar kan mati. Paling enggak 10 tahun mati, 20 tahun mati. Kalau sama-sama menjaga kehidupan, itu sebenarnya bayi di suku cadang ini yang harus dijaga. Karena masih punya potensi hidup 60 tahun ke depan. Kalau alasannya kehidupan. Kalau alasannya apa? Kehidupan. Kan menjadi naik dong. Alasannya kehidupan yang menciptakan kematian. Mulai orang modern itu kadang orang paling butuh dan dunia yang modern. Tapi mereka ngeklaim bahwa begitu itu modern. Nambahan kan begitu. Mau menciptakan kematian, kok mereka mengklaim menciptakan kehidupan. Karena begitu bang. Itu kan terserah itu. Makanya kita harus mendukung negara yang beragama. Untungnya kayak pemerintahan Amerika negara ini belum menyesatkan, belum disahkan. Hanya masih dilarang, misalnya untuk manusia masih lemah. Tapi Quran dari dulu sudah memperingatkan termasuk pola setan, rusak manusia, kepala itu jiru apa? Kalau kamu punya semangat ngotak ngatik asal musuh kerja, ya sakit beda akhir. Misalnya hujan buatan kan sakit. Quran sendiri cerita hujan itu kalau kena diri kaya kan. Misalnya baladi asalnya patu tiru nopo sahabat patu nalu ila baladin. Konsepnya itu hasil nopo awan digiring oleh angin. Terus diarahkan kemana? Nah itu misalnya angin misalnya dari orang sumuk uang bisa merubah menjadi sifat angin. Jadi awan yang dibuat itu diciptakan. Misalnya rantangannya awan dengan garam. Nanti kalau dia mengarah sini itu karena tidak ada zat garamnya, tapi trennya awan itu lebih tertarik. Apakah di sini dirancang supaya arahnya ke sini, karena di sini dirancang zat yang supaya awan lebih ke sini. Ya memang sakit direkayasa. Apa sih yang tidak bisa direkayasa? Pengiran kok yang direkayasa. Artinya masih bisa di elkonin masih. Dan itu manusia. Makanya terjadi hujan buatan dengan itu merekayasa arah awan ini. Atau yang sebelum saatnya hujan direkayasa supaya lebih cepat. Jadi itu bisa, secara teorinya bisa. Perang sendiri namun itu bisa. Zaman bisa Nabi Sulaiman bisa manfaat angin. Bisa memperdayakan angin. Untuk diatur terserah kehendak Sulaiman. Artinya memanage unsur angin saja tidak bisa ngatur alam raya ini. Makanya kita harus khawatir ya. Makanya kita pakai ilmu yang original. Bagaimanapun membunuh itu akan mencari kehidupan itu wajib. Jangan sampai dari proses membunuh. Apa artinya perang ginjal? Sekarang itu kan mau diciptakan bayi-bayi indukan. Nanti jadi semacam suku cadang untuk yang punya penyakit.
Kalau itu dianggap prestasi tinggi, maka artinya tuntutan yang diberikan kalau dari hasil pembunuh. Mulai kalau senang sekarang itu di NU, di Muhammadiyah, di hukum Islam kan sering terjadi polemik. Bagaimana hukumnya membunuh janin yang belum ada nafsu. Itu rata-rata lama negara ini. Rata-rata karena nanti kalau dihalalkan, khawatir saya, dari yang belum nafsu tapi sudah punya organ tubuh, nanti oleh mereka dimanfaatkan nomor organ tubuh. Memang di kitab-kitab formal fikih dikatakan tidak termasuk membunuh karena belum nafsu. Fa'innal himata dan siap. Bisa dikatakan membunuh itu kan kalau sudah ada nyawa. Bagaimana dikatakan membunuh kalau belum adanya? Sehingga di kitab-kitab fikih dijelaskan, misalnya kandungan itu pada tingkat yang kira-kira belum ada nyawanya, ada mengatakan boleh digugurkan, alasannya belum bisa dikategorikan membunuh. Pergedaran membunuh, nak sanksi orang nyawa. Fa'innal himata dan ini pendapat itu orang kriminal. Paling ya kiai tapi menolak kalau sinau, kalau sopan barang itu, wong nggak tahu mikir. Tapi rata-rata ulama itu mengharamkan, wal jumhur tetap mengharamkan. Alasannya apa? Meskipun qobla nafsiro, itu Allah menyediakan, mendesain untuk persiapkan nafsiro. Kemarin saya tentang planningnya pengiran. Tentu pengiran nanti nafsiro nyiapno jantung, paru-paru, nyiapno organ-organ yang nanti ada kesiapan untuk menerima. Loro nomor pengiran berkantor, program pengiran gue handle. Paham ya? Yo pancen wong saudara ni mata ini wong ngono nyawa. Tapi tekan mentang nopo rencana nopo tentang programnya pengiran. Samane nek ana pengiran ini. Pengiran kecewa sambil besar. Nah, cara kula di situ haram. Yang kayak gitu itu agama harus bilang haram. Sudah paling pokoknya bilang ada. Karena ya ilmu modern itu kalau angan-angan dia nak bodoh. Apa artinya prestasi menciptakan kehidupan kalau lewat pembunuh? Dua tunggalnya wong poligami minyak nurung wong wedok nerangkan dari ibadah. Jadi kelangan yang pertama. Nah, poligami sunat itu nak papat dan ada papat terus orang kok. Nyetel kita, bareng apa nambahi kita hilang kita, nambahi kita hilang kita. Nah, itu kan kita terus gitu loh. Paham? Alasannya dari dulu mobil itu akan lebih urusannya nak baru kita ucul. Kalau jam kita coba menurut kita ucul. Menurut kita ucul kita menang. Mungkin kita tetap sunat apa tutup apa ini menolak sunat. Ini masalahnya kan nambah kita ucul terus. Ya ilmu modern sekarang ternyata begitu. Ada orang yang punya karena ginjal bisa dicampurkan dari 2 menjadi 1. Sing sitok ginjal dadi urip. Sing sitok loro saiki dadi karek. Sitok. Ayo terus lho. Bagaimana kita mengatakan prestasi kalau dia barter sama di ginjal loro karek sitok. Dicampurno disipurno wong. Sing biasane di loro karek. Bagaimana kita katakan punya prestasi karena dia kan punya ginjal karena bantuan medis. Tapi tak ono sing hilang. Lah aku kehilangan juga gara-gara rekayasa nopo. Iya loh. Hanya bagi korban itu kan enggak prestasi ya. Prestasi ini dari duit, nah orang enggak terlalu medis, terlalu ekonomi. Dan itu termasuk yang diingatkan apa, pada ibu-ibunan apa. Nah sekarang kata surya termasuk rusak, ya bima kata seizin. Mulai dari efek rumah kaca, mulai macam-macam. Mulai tingkat keasinan air laut ternyata apa ini di kitab-kitab kuno ternyata dijelaskan kenapa air laut itu asin dan kalau tingkat asinnya berubah maka punya akibat dunia ternyata itu tadi awan saja itu bisa direkayasa pakai mediator garam pakai mediator apa itu sudah dulu diperingatkan termasuk rekayasanya iblis nanti kepada manusia pala yufatikun na adana wala amrunahum pala termasuk menjadi pala yuwirun apa wala udillan nagum wala umman yanna ini nomor kali ini wala umman yanna dan manusia akan digoda iblis untuk selalu berfantasi selalu berharap
khayal. Umninya itu jamaknya amani, suka berkhayal, suka merekayasa. Omong dunia era karuman kebenaran bermarah. Jadi repot. Dan sekarang kalau mandor malas itu prestasi sains, bagiannya manusia kumpul anak cucu. Bagaimana kamu katakan sebuah prestasi kalau dia akibat kita be anak? Kenapa tidak dibahasakan pembunuh kebahagiaan? Orang itu tercengang ketika nanti misalnya manusia mandor bulan. Kenapa tidak dianggap? Wah itu jadi memutuskan kebahagiaan. Kok mandor bulan? Nah jadi orang anak wajibnya ketemu orang itu. Nah jadi bapak hati jagungan BA. Nak wong sugih mlete duwe energi mergo ape mameni tanggane. Lah nek mandor bulan ada apa? Ada anak, ada cucu. Bagaimana bisa dikatakan prestasi kalau satu tataknya tidak membawa kebahagiaan? Toh dari efek yang di sana tetap timbul masalah. Wong kula nanti ngotot penemuan-penemuan ilmuwan Rusia. Ternyata sekarang mulai khawatir. Tata surya sekarang mulai tidak tertib. Karena benda-benda asing itu sering kaget ketika melihat misalnya satelit yang dikirimkan dari bumi. Karena dia trennya kan tidak mau tendangan dengan sama-sama benda langit. Ketika ada benda baru, dia meresponnya itu pun tidak kaget. Karena dia tidak kenal. Sehingga ketika tata surya itu tambah, satelit-satelit sebetulnya punya efek. Karena benda-benda yang di sana tentu kaget. Dia tetap merespon kan. Karena ada aksi, pasti ada apa? Jadi bisa saja karena bertebarannya satelit, malah nanti kiamat lebih cepat. Karena benda yang di sana reaksinya kan kaget. Karena dia kan tidak asing kan bagi dia. Tahu? Dan itu mesti mereaksi menghindar. Dan itu menghindarannya bisa tidak tepat kena yang benda lain. Jadi sekarang makanya mulai diteliti apa masih perlu proyek antariksa diteruskan. Karena efeknya juga nanti resikonya tinggi. Dan alhamdulillah ilmuannya yang ngaku itu. Hanya mereka mulai sadar, mulai paham. Itu kan benar. Nah, makanya ini kembali ke apa yang kepada kitab-kitab suci bahwa dari Allah berjuang empat dari bangsa maka dapat pola yang diciptakan manusia termasuk berfantasi. Walau uman yang itu beri betul. Nah, makanya di sini ketika masih tertib, memang semuanya masih diilmoni, bisa diilmoni kita alamu ada terjadi awal kita karena sudah tertib. Tapi nanti sekali ada guncangan, ada masalah. Mesti wakala insan nama malah dari manusia terbelah agama. Apa agama ini terus mulai apa matahari terbit dari barat terus mengidati haru nama fujirat. Periode fujirat terus periode mengidati haru nama sud. Jadi untuk laut itu ada dua istilah ini. Fujirat yaitu ikhtalatul asbu bil ujad yang apa? Yang asin ketemu sama yang apa? Yang tawar, kedua sejirah, artinya sudah apa? Jika tajak wa aklu jauh akhir jauh ahli jannah itu alhamdulillah. Anas bin Malik alhamdulillah dan di wilayah Allah Rabbil alamin.